Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan Ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Ribuan rumah di Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar terendam banjir dengan ketinggian permukaan air mencapai hingga 3 meter. Warga pun dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Di Kabupaten Banjar, ternyata tidak hanya Kecamatan Pengaron dan Simpang 4 saja yang kebanjiran. Kecamatan Matraman juga terendam banjir dengan ketinggian permukaan air mencapai 2 meter. Seorang warga positif COVID-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri ditemukan meninggal di rumahnya di kawasan Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan pada Rabu siang kemarin. Ribuan rumah di Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar terendam banjir dengan ketinggian permukaan air mencapai hingga 3 meter. Warga pun dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Banjar sejak beberapa pekan terakhir masih belum juga surut. Bahkan ketinggian permukaan air terpantau terus naik pada Rabu siang kemarin. Seperti di Kecamatan Pengaron yang terdiri dari 8 desa, di mana 2 diantaranya yakni Desa Pengaron dan Desa Benteng, terdampak banjir paling parah dengan ketinggian permukaan air mencapai 2 hingga 3 meter. Tim gabungan TNI, Polri, BPBD, dan pemerintah daerah pun segera mengevakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi. Yang terparah yaitu daerah Pengaron dan Benteng serta Lek Tunggul. Kemudian rata-rata untuk di daerah Pengaron sekitar 2-3 meter. Dan untuk daerah Lek Tunggul sekitar 3 meter dan 2 meter. Kita lihat situasi di seputar Pengaron dan sekitarnya Benteng, kita lihat cukup dalam dan arus agak deras. Di belakang para pengungsi yang berdekatan dengan lokasi tersebut. Jadi demikian untuk dilaporkan sementara, Hendra. Warga yang sudah dievakuasi petugas kini mengungsi di sejumlah fasilitas umum seperti masjid, lapangan bulu tangkis, dan sebagian lagi di Mapolsek Pengaron. Total ada sebanyak 2.830 rumah yang terendam banjir di Kecamatan Pengaron, sementara jumlah warga yang terdampak banjir mencapai 9.728 jiwa. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Di Kabupaten Banjar, banjir tak hanya terjadi di Kecamatan Pengaron saja, tapi juga merendam ratusan rumah di Kecamatan Simpang 4. Ketinggian permukaan air banjir di wilayah ini mencapai 1,7 meter, sehingga warga setempat juga harus dievakuasi ke tempat lebih tinggi. Dengan menggunakan perahu karet, warga terdampak banjir di Kecamatan Simpang 4 dievakuasi secara bergiliran oleh tim gabungan TNI, Polri, BPBD, dan pemerintah daerah Kabupaten Banjar pada Rabu siang kemarin. Untuk sementara waktu, warga terdampak banjir yang dievakuasi terpaksa mengungsi di sejumlah rumah warga di dataran lebih tinggi. Dan Ramil 100603 Simpang 4 Kapten CAJ Imanuddin mengatakan, banjir yang merendam ratusan rumah di Kecamatan Simpang 4 ini ketinggian permukaan airnya mencapai hingga 1,7 meter. Di wilayahan bekerja sama, saling bahu-membahu untuk mengevakuasi warga dan membantu warga semaksimal mungkin. Untuk kondisi warga sendiri seperti apa, Pak? Kondisi warga alhamdulillah masih kondusif, tidak
ada beberapa orang yang masih dalam proses evakuasi kita juga berkolaborasi dengan BNPB dan dengan aparat wilayah lainnya. Untuk ketinggian air sendiri nih Pak, merendam berapa desa sih Pak, dan berapa sih ketinggiannya Pak? Kalau di wilayah Simpang 4 ini ada sekitar 3-4 desa Pak yang terendam. Sementara Kasubdit Kedaruratan BPBD Kalsel, Dinarja mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Banjar agar segera mengirim bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak banjir. Kita masih dalam pendataan dan koordinasi dengan stakeholder terkait, terutama Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut, barangkali apa yang bisa dimaksimalkan untuk menolong sementara warga, terutama dalam masalah kebutuhan pokoknya dalam logistik paling tidak untuk 3 hari ke depan setelah terjadinya bencana. Pemerintah Kabupaten Banjar diharapkan segera mengirim tenaga kesehatan untuk warga terdampak banjir yang sedang mengungsi. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Di Kabupaten Banjar, ternyata tidak hanya Kecamatan Pengaron dan Simpang 4 saja yang kebanjiran. Kecamatan Matraman juga terendam banjir dengan ketinggian permukaan air mencapai 2 meter. Beginilah banjir yang melanda Kecamatan Matraman, Kabupaten Banjar saat dipantau pada Rabu sore kemarin. Total ada 9 desa di kecamatan ini yang terendam banjir dengan ketinggian permukaan air mencapai 2 meter. Kapolres Banjar, AKBP Andri Koko Prabowo mengatakan, ada sekitar 3.000 keluarga yang terdampak banjir di 9 desa kecamatan Matraman. Pihak bersama jajaran TNI, BPBD, dan pemerintah daerah setempat telah mendirikan posko darurat dan dapur umum untuk warga yang terdampak banjir. Menurutnya, meski ketinggian permukaan air banjir sudah naik cukup tinggi, namun hanya sebagian warga saja yang mau dievakuasi. Hal tersebut dikarenakan warga meyakini banjir akan segera surut kembali. Kami lakukan bersama-sama dengan instansi terkait, antara lain mendirikan dapur umum dan juga tenda-tenda darurat. Namun sampai dengan saat ini, warga belum mau beranjak dari tempat tinggalnya atau masih belum mau dievakuasi karena warga beranggapan bahwa banjir ini akan segera surut. Apapun yang disampaikan warga, kami bersama dengan pemerintah daerah, TNI dan dinas terkait tetap menyiapkan tempat bagi warga yang akan melaksanakan evakuasi. Bantuan yang pertama itu apa aja sih yang didapat? Berupa selimut dah. Selimut tadi yang pertama tuh. Habis Terus? makanan yang kayak gini-gini juga. Terus ini kalau nggak salah yang ketiga, yang ketiga. Yang pertama itu selimut, yang kedua sama kayak gini juga. Terus yang ketiga yang ketiga. Ini banjirnya keberapa hari sudah sini? Ini udah habis sebulan lebih Pak. Rumah warga terendam cuman ini yang paling yang paling tinggi. Hingga kami semua mengungsi, nggak bisa lagi ada di rumah. Sementara itu, warga yang mengungsi di masjid dan di sekitar posko darurat serta dapur umum telah mendapat bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.